Yuhao berkata kepada Bei Bei menggunakan deteksi spiritualnya, "Senior tertua, saya akan pergi nanti." Bei Bei memikirkan sesuatu sebelum dia mengulurkan dua jari dan mengetuk bahu Huo Yuhao. Huo Yuhao mengangguk. Keduanya memiliki chemistry yang hebat satu sama lain. "Yuhao, hati-hati. Jangan terlalu memaksakan diri." Petik 2. Jangan khawatir, senior tertua. Saya tahu batas kemampuan saya. Petik 2. Bei Bei mengirim Huo Yuhao kembali ke kamarnya sebelum kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Setelah kembali ke kamar mereka, Wang Donger mulai membantu Huo Yuhao memakai makeup. Dia punya janji hari ini. Riasan digunakan untuk menyembunyikan penampilannya yang sebenarnya. Wang Donger mendorong Huo Yuhao diam-diam keluar dari hotel. Mereka berjalan ke sudut yang gelap dan sunyi dan dengan cepat pergi jauh dari hotel. Kemampuan Huo Yuhao untuk menyamar dan menyembunyikan dirinya adalah alasan penting mengapa Bei Bei begitu percaya diri sebelumnya. Jika lawan mereka tidak tahu kapan mereka pergi, bagaimana dia bisa berurusan dengan mereka? Wang Donger mendorong Huo Yuhao jauh, dan mereka bahkan berputar-putar sebelum melanjutkan ke tujuan. Setelah berjalan selama 1 jam, mereka akhirnya berhenti di sudut yang gelap dan sunyi. Huo Yuhao dikeringkan hari ini. Meskipun dia telah beristirahat selama beberapa waktu, dan jiwa dan kekuatan rohaninya agak pulih, dia masih merasa lemah dan lelah dari turnamen. Yang terbaik adalah tetap berhati-hati. Wang Donger berjongkok di samping Huo Yuhao dan berbisik, "Dia ada di sini. Haruskah saya membimbingnya?" Petik 2. Iya. Saya hanya menggunakan deteksi spiritual untuk memeriksa. Tidak ada seorang pun dalam radius 500 meter dari kita. Huo Yuhao mengangguk. Wang Donger hanya melangkah diam-diam setelah ini. Dia tidak membuat suara, dan segera membawa seseorang dari seberang jalan, Chen An. "Pak." Chen An bergegas menyambut Huo Yuhao ketika dia melihatnya. Setelah menyaksikan apa yang terjadi di putaran terakhir turnamen bawah tanah, ia menjadi lebih menghormati Huo Yuhao. Kemampuan Huo Yuhao selama putaran itu adalah pembuka mata baginya. Dia telah mengungkapkan kemampuan sebenarnya dari master jiwa jahat. Secara alami, efisiensi Chen An juga meningkat. "Bagaimana masalah yang aku minta kamu temui?" Huo Yuhao bertanya. Chen An buru-buru menjawab, "Sudah hampir selesai. Ini daftarnya." Saat dia berbicara, dia menyerahkan secarik kertas kepada Huo Yuhao. Huo Yuhao mengerutkan alisnya ketika dia melihat daftar itu. Sedikit sekali. Chen An tertawa getir. "Tuan, saya sudah melakukan yang terbaik. Logam langka saat ini kekurangan pasokan. Aliansi Dusquater memiliki stok, tetapi atasan memperlakukannya sebagai harta." Petik 2. Mereka mengklaim bahwa nilai logam langka ini akan melambung di masa depan dan mereka melarang penjualannya sekarang. "Saya hanya berhasil mendapatkan sebanyak ini karena teman saya adalah salah satu petinggi yang bertanggung jawab mengelola gudang. Ini tidak boleh bocor. Kalau tidak, aku akan mati." Petik 2. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Baiklah, mari kita ambil ini dulu. Jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan Anda melakukan semua ini dengan gratis. Pegang ini dulu." Saat berbicara, dia memberikan kartu kepada Chen An. "Ada 550.000 kredit jiwa emas di sini. Anggap itu sebagai setoran. Saat Anda kembali, siapkan barang. Ketika mereka tiba, aku akan memberimu jumlah sisa hutangku. Ketika waktu itu tiba, bagian Anda tidak akan dilupakan. Saya akan memenuhi janji saya kepada Anda." Petik 2. Setelah menerima kartu itu, Chen An tampaknya tidak ragu sama sekali. Kartu Huo Yuhao yang diteruskan kepada Chen An mewakili banyak hal. "Baiklah, Tuan. Saya punya ide. Dalam beberapa hari lagi, Grand Final Turnamen Elit Rekayasa Elite Radiant City kami akan diadakan pada hari kedua setelah semifinal Turnamen Master Elite Pemuda Jiwa Master berakhir. Ketika Grand Final dimulai, Anda secara alami akan bersaing. Semua petinggi dari 3 organisasi bawah tanah juga akan mendukung acara ini. Ini juga akan menjadi titik di mana gudang paling kosong. Mari kita bertemu. Saya akan meminta seseorang mengirim barang, dan Anda akan mengirim seseorang untuk memverifikasi barang. Pertukaran bisa terjadi ketika kita berdua tidak ada. Ini juga akan menjadi waktu dan tempat teraman bagi kita. Bagaimana menurut Anda?"
Huo Yuhao menyeringai dan berkata, tidak buruk. Ide Anda cukup dapat diandalkan. Mari kita lakukan dengan cara ini. Baiklah, kamu bisa kembali sekarang. Hati-hati. Ketika masalah ini diselesaikan, Anda dapat mengikuti saya di masa depan jika Anda mau. Petik 2. Ya Pak, terima kasih telah mengasuh saya. Biarkan saya menyelesaikan tugas ini terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan ke hal-hal lain. Setelah menyapa Huo Yuhao lagi, Chen An berbalik dan pergi. Ketika dia berjalan keluar dari sudut yang gelap, dia melirik ke sekelilingnya sebelum dengan cepat pergi. Huo Yuhao mengungkapkan senyum dingin di wajahnya saat dia menyaksikan Chen An pergi. Detak jantung lelaki ini semakin cepat ketika dia berbicara sebelumnya. Jelas, dia pasti berbohong. Saya tidak tahu apa yang dia bohongi, tapi dia cukup bagus untuk mendapatkan semua logam langka ini. Donger, lindungi aku. Biarkan saya melihat apakah saya bisa mendapatkan lebih banyak petunjuk darinya. Jika saya menemukan sesuatu, senior kedua dan saya bahkan mungkin tidak perlu bersaing di grand final. Petik 2. Di sini. Bukankah itu terlalu berbahaya? Bisakah tubuh Anda mengambilnya? Wang Donger bertanya dengan prihatin. Huo Yuhao menjawab, saya baik-baik saja. Ada sangat sedikit orang yang akan lewat di sini. Saya akan melanjutkan imitasi saya untuk menyembunyikan angka kami. Anda hanya perlu lebih waspada. Saya harus mulai, dia semakin jauh. Semoga saja dia tidak melangkah terlalu jauh. Petik 2. Saat dia berbicara, Huo Yuhao menutup matanya. Garis cahaya keemasan bersinar dari dahinya. Saat cahaya keemasan menyala, itu menghilang ke udara. Huo Yuhao kemudian tetap tak bergerak seperti patung. Kekuatan spiritualnya telah memasuki dunia konkret imaterial. Dalam perkelahian, Huo Yuhao masih tidak bisa sepenuhnya memadukannya dengan kekuatan jiwanya. Namun, dia jauh lebih kuat dalam menggunakan kekuatan spiritualnya sekarang. Proyeksi emas terbentuk, dikonsolidasikan dari kekuatan rohaninya. Itu bahkan membawa seberkas semangatnya. Meskipun tidak bisa melakukan apa-apa, itu mampu mencakup jarak yang jauh lebih besar daripada deteksi spiritualnya. Itu juga lebih gesit. Dengan kekuatan spiritual Huo Yuhao saat ini, ia dapat menempuh jarak hingga 3 km jika ia membuat pendeteksian searah. Namun, avatar spiritualnya di dunia konkret imaterial mampu menempuh jarak 5 km. Dia belum pernah menguji batasnya, tetapi kekuatan spiritualnya habis pada tingkat yang sebanding dengan seberapa jauh avatarnya dari tubuhnya. Chen An berjalan sangat cepat. Setelah berbelok di dua sudut jalan, dia akhirnya melambat dan berjalan seperti orang normal di jalanan. Pada titik ini, dia sudah berada di jalan utama, yang ramai dengan orang-orang. Berbagai restoran dan fasilitas hiburan di sekitarnya juga berkembang pesat dengan bisnis. Turnamen Master Jiwa Pemuda Elit-Elit telah sangat meningkatkan perekonomian Radiant City. Selama beberapa bulan terakhir, hampir semua bisnis mendapatkan untung. Chen An menghela nafas lega ketika dia berbaur dengan orang banyak. Dia selalu berhati-hati, dan dengan demikian yakin bahwa dia tidak akan menghadapi masalah lagi. Setiap orang untuk dirinya sendiri. Chen An mengungkapkan senyum dingin di wajahnya. Saat dia berjalan, dia berpikir dalam hati. Dengan bekerja dengan tuan roh jahat yang misterius itu, aku yakin aku bisa mengubah takdirku. Karena saya akan melakukannya, saya harus mendapatkan manfaat sebanyak mungkin. Selama saya diam-diam, saya bisa menyenangkan kedua belah pihak, dan muncul sebagai pencatut terbesar. Saat dia memikirkan semua ini, langkah kakinya menjadi lebih cepat. Setelah melewati jalan utama, dia berbelok ke gang sempit dan berjalan cepat. Namun, dia tidak menyadari bahwa ada avatar spiritual yang tidak terlihat yang mengamati semua tindakannya kurang dari 3 meter di atas kepalanya. Di tempat-tempat di mana ada sedikit orang, Chen An berjalan sangat cepat. Dia terus-menerus memotong berbagai jalan dan gang untuk mengubah posisinya. Sepertinya dia berputar-putar. Setelah berjalan sekitar 15 menit, ia mencapai sebuah bangunan besar. Pada titik ini, Huo Yuhao mengungkapkan ekspresi terkejut di wajahnya. Itu karena tempat ini terlalu akrab. Itu adalah Akademi Teknik Sun Sol Imperial Moon. Chen An tidak memasuki Akademi Teknik Sun Moon Imperial Sol.
Dia mengikuti jalan di sisi akademi sebelum memasuki gang. Gang ini berada di belakang akademi. Ada bangunan lain di sini, yang tampak seperti properti hunian. Namun, Chen An dihentikan oleh seorang prajurit dalam pakaian pertempuran penuh saat dia berjalan ke gang ini. Chen An mengambil token sebelum dia diizinkan masuk. Huo Yuhao telah berada di Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul selama 2 tahun, tetapi dia tidak tahu ada sesuatu seperti ini di belakang akademi. Lagi pula, dia lebih fokus pada alat jiwa saat itu. Selanjutnya, siswa pertukaran dari Shrek Academy biasanya diawasi dengan sangat cermat. Chen An menghela nafas lega saat dia berjalan ke halaman yang luas. Ada seseorang yang menunggunya di sana. Bagaimana itu? Sudahkah Anda menyelesaikan masalah di sisi pembeli? Ada seorang pria paruh baya menunggu Chen An. Dia memiliki penampilan biasa, tetapi tampak sangat cemas sekarang. Jelas bahwa dia telah menunggu cukup lama. Chen An mengangguk dan menjawab, "Jangan khawatir. Semuanya beres. Saya bahkan membawa setorannya. Saudari Li, pasti tidak ada yang salah dengan barang. Jika kita melakukan ini dengan baik, kita tidak perlu khawatir tentang uang selama sisa hidup kita." Petik 2. Tidak apa-apa asalkan pembeli baik-baik saja dengan segalanya. Kami sudah mulai bersiap di sini. Jangan khawatir, saya salah satu dari 6 yang bertanggung jawab atas gudang. Selain itu, saya adalah penanggung jawab utama. Saya wakil supervisor. Saya sudah mulai mempersiapkan sejak bertahun-tahun yang lalu. Petik 2. Sangat ketat di gudang, tapi aku punya metode. Tidak ada yang lebih baik dari saya dalam menciptakan logam langka palsu. Orang lain tidak bisa menyembunyikannya di alat jiwa berjenis penyimpanan, tapi aku bisa. Di mana setorannya? Juga, silakan lihat daftar lagi. Lihat apakah itu benar. Petik 2. Saat berbicara, dia menyerahkan daftar kepada Chen An. Chen An mengeluarkan sebuah kartu dan berkata, "Ada 200.000 koin jiwa emas di sini. Itu setorannya. Sisanya akan dibayarkan ketika barang dikirim." Petik 2. Dia menerima daftar itu dan memeriksanya. Setelah itu, dia mengangguk dan berkata, "Daftarnya benar. Siapkan barang dengan cepat. Saya akan datang ke sini besok malam saat ini untuk mengumpulkan mereka. Aku juga akan memberimu 500.000 koin soul yang tersisa." Petik 2. Baik, kami akan mengikuti pengaturan Anda. Pria paruh baya itu bersemangat saat dia meletakkan kartu itu. Setelah itu, dia mengirim Chen An keluar dari kamar. Huo Yuhao melihat semuanya dengan avatar spiritualnya, dan tidak bisa berkata-kata. Chen An terlalu serakah. Saya memberinya 500.000 koin jiwa emas sebagai deposit sebelumnya, tetapi dia hanya menawarkan 200.000 kepada penjual. Selain itu, daftar yang dilihat Huo Yuhao sebelumnya akurat. Namun, harganya hanya setengah. Ini berarti bahwa Chen An akan mengantongi setengah dari 1.400.000 koin jiwa emas yang terlibat dalam transaksi ini. Dia menipu kedua belah pihak. Namun, Huo Yuhao masih berhasil mencapai tujuannya. Ini adalah tempat yang dia cari. Setelah dia berhenti mengikuti Chen An, avatar spiritual Huo Yuhao perlahan membayangi lelaki paruh baya itu dan dia terus menyelidiki. Pagi, cuaca di Radiant City akhirnya berubah menjadi lebih baik. Matahari bersinar terang, dan menyebabkan kota menjadi sangat menyilaukan. Setelah istirahat malam, semua orang dari Sekte Tang telah pulih. Hanya Su Sanqi yang masih dalam penyembuhan di bawah perawatan Jiang Nanan, karena lukanya sedikit lebih serius. Di pagi hari, Tang Sekte sudah menyambut 2 tamu, Su Jiujiu dan Wei Na, 2 putri. Setelah melihat Bei Bei, Wei Na berjalan menuju kamar Su Sanqi saat Bei Bei memimpinnya. Dia menggunakan Snow Lotus untuk mengobati luka-lukanya, yang mengungkapkan ketulusan kekaisaran jiwa surgawi. Su Jiujiu menyebutkan bahwa dia ingin percakapan pribadi dengan Huo Yuhao. Huo Yuhao tersenyum ketika berkata kepada Su Jiujiu, "Yang mulia, senior tertua adalah orang yang memutuskan masalah di Sekte Tang. Anda tidak perlu berbicara dengan saya secara pribadi." Petik 2. Su Jiujiu menatapnya dalam-dalam dan menjawab, "Baiklah, waktunya ketat. Saya akan langsung ke intinya. Saat ini, saya memiliki 3 gelar Douluo dan sekitar 40 detektif dengan saya di Radiant City.
Bersama pasukanku dan 15 anggota regu persiapan, mereka membentuk seluruh kekuatan yang aku miliki di Radiant City. Petik 2. Huo Yuhao mendengarkannya dengan serius, tetapi tidak membuat suara. Su Jiujiu melanjutkan. Ketika kami pertama kali datang ke Radiant City, kami tidak menemukan banyak. Namun, kami menyadari bahwa ada sesuatu yang salah setelah kami mencapai tahap round robin. Kami mengirim 3 gelombang detektif kembali ke Kekaisaran untuk menyampaikan berita, tetapi mereka semua menghilang tanpa jejak. Apakah Anda ingat Nenek Yimen? Gelarnya adalah Starcloud, dan dia memiliki peringkat 93 budidaya. Ketika 3 gelombang detektif menghilang, dia secara pribadi kembali ke Star Luo Empire. Namun, kami juga kehilangan berita tentangnya. Kami disiagakan karena hal ini. Setelah ini, kami mencoba menyelidiki masalah ini, dan menemukan beberapa petunjuk. Tampaknya ada jebakan di sekitar Radiant City, itu telah menjadi situasi di mana kita hanya bisa masuk, tetapi tidak pergi. Petik 2. Setelah mendengar kata-katanya, Huo Yuhao juga terkejut. Dia tahu bahwa Kekaisaran Sun Moon akan melakukan sesuatu, tetapi dia tidak berharap mereka begitu berani. Radiant City adalah kota terbesar di benua itu. Tidak mudah untuk menutup seluruh perimeter kota seperti itu. Dengan kecerdasan Huo Yuhao, ia segera menemukan masalah serius. Yang mulia, maksud Anda Kekaisaran Sun Moon sedang mencoba untuk berurusan dengan semua tim Kekaisaran Bulan Non-Sun di turnamen ini. Huo Yuhao mengerutkan alisnya ketika dia mengatakan ini. Keraguannya telah terjawab. Masalah terbesar bagi Sekte Tang sekarang adalah kemampuan mereka secara keseluruhan dan kurangnya tenaga kerja. Mereka tidak bisa menyelidiki pada skala besar seperti Star Luo Empire. Huo Yuhao juga percaya bahwa Su Jiujiu tidak berbohong, dan situasinya hanya akan menjadi lebih serius. Su Jiujiu mengangguk dan berkata, sangat mungkin. Selain itu, mereka tidak hanya menargetkan kami. Mereka juga berusaha berurusan dengan pasukan rahasia yang mengikuti kami dalam perjalanan kami di sini. Misalnya, ada Kekaisaran Luo Bintang, Sekte Tubuh dan Akademi Shrek. Kita semua adalah elit dari berbagai kerajaan. Anggota tim kami bahkan lebih. Dengan menangkap kita semua, itu akan menjadi pukulan besar bagi berbagai kekaisaran. Lebih jauh, itu juga berarti sesuatu yang lain jika mereka berani melakukan ini. Petik 2. Mata Huo Yuhao bersinar dengan pandangan dingin. Mereka siap untuk perang, bukan? Su Jiujiu menarik napas dalam-dalam. Tepat sekali. Dia sepertinya diletakkan di tempat ketika dia menggumamkan dua kata itu. Apa artinya jika Kekaisaran Sun Moon dipersiapkan untuk perang? Itu berarti bahwa mereka akan menyerang jiwa surgawi dan kerajaan Luo Star. Itu akan menjadi perang besar. Namun, apakah ketiga kerajaan di benua itu dipersiapkan? Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa setidaknya Sekte Tang tidak siap. Terima kasih, Yang Mulia, karena menyampaikan berita yang sangat berharga kepada saya. Apa yang akan kamu lakukan? Setelah negosiasi kemarin, saya yakin Anda dan Putri Wei Na telah mencapai kesepakatan. Petik 2. Su Jiujiu mengutuk dalam hatinya. Rubah licik ini. Saya sudah mengatakan banyak hal, tetapi dia tidak memberitahu saya posisinya. Itu benar, kita telah mencapai kesepakatan. Jika kita ingin keluar, kita harus bersatu. Meskipun hanya ada beberapa tim yang tersisa, kami masih dianggap cukup akrab satu sama lain. Selama Akademi Shrek dan Tang Sekte, serta tim Wei Na dan tim Tambang bersama-sama, kita akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Kami telah menyelidiki secara menyeluruh. Radiant City sangat besar, jadi sangat sulit untuk menutupnya sepenuhnya. Kita harus mengumpulkan kekuatan kita dan melarikan diri ke arah tertentu. Petik 2. Namun, ada masalah lain tentang perang. Sepertinya Kekaisaran Sun Moon sudah siap, tetapi kita tidak. Itu sebabnya kita perlu mencoba mendapatkan lebih banyak waktu untuk diri kita sendiri. Kita tidak bisa langsung pergi. Kita harus memberikan pukulan yang lebih besar ke Kekaisaran Sun Moon sebelum kita pergi, dan memperlambat mereka. Dengan cara ini, kita akan memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap. Petik 2. Huo Yuhao kagum. Proses berpikir Yang Mulia cukup jelas. Meskipun dia tidak tahu pengaturan musuh,
dia tahu apa hal yang kritis, tahan musuh kita. Yu Hao, kita sudah berinteraksi beberapa kali, tapi aku masih belum terbiasa dengan akademi kamu. Bisakah Anda memberitahu saya apa kekuatan akademi Anda untuk turnamen ini? Jika akademi Anda bersedia bekerja sama dengan kami dalam misi ini, itu akan jauh lebih baik. Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Yang mulia, kami mewakili Sekte Tang kali ini. Kami benar-benar tidak jelas tentang pengaturan akademi. Namun, saya dapat memperkenalkan Anda kepada kakak senior tertua kami di halaman dalam akademi. Anda dapat mendiskusikan detailnya dengannya. Petik 2. Su Jiujiu tampak sedikit termenung. Setelah beberapa saat, dia mengangguk dan menjawab, kedengarannya bagus. Aku perlu merepotkanmu kalau begitu. Petik 2. Huo Yuhao tersenyum dan berpikir pada dirinya sendiri, terdengar bagus. Itu tujuan Anda, bukan? Setelah percakapan singkat ini, kedua belah pihak pergi dengan senang hati. Huo Yuhao telah memperoleh informasi berharga, sementara Su Jiujiu juga mencapai tujuannya. Tanda hubung. Pada titik ini, aula Tang Sekte semakin ramai. Wei Na sudah melakukan yang terbaik untuk menyembuhkan Su Sanxi, dan meyakinkannya bahwa dia dapat melawan Gereja Roh Kudus keesokan harinya. Zhang Lexuan juga tiba dengan Wang Qiwer. Zhang Lexuan tertegun ketika dia melihat Putri Wei Na dan Jiu Jiu di sisi Tang Sekte. Meskipun dia tidak terbiasa dengan mereka, dia secara alami mengamati mereka. Bagaimanapun, mereka mewakili dua kerajaan yang berbeda. Dan Wei Na juga mewakili Sekte Tubuh. Aula Tang Sekte sekarang penuh sesak. Ada Bei Bei, Huo Yuhao dan Wang Donger dari Tang Sek, Zhang Lexuan dan Wang Qiwer dari Shrek Academy, dan dua putri. 7 dari mereka mewakili 4 partai yang berbeda. Wei Na dan Su Jiujiu saling memandang. Su Jiujiu mengangguk dengan lembut. Zhang Lexuan tersenyum dan berkata, benar-benar ramai di sini. Besok adalah semifinal. Bei Bei, bagaimana persiapanmu? Petik 2. Bei Bei menjawab, kami sudah menyiapkan semua yang kami butuhkan. Pertarungan besok akan sangat penting. Kami akan melakukan yang terbaik. Petik 2. Zhang Lexuan sedikit mengangguk dan pura-pura tidak tahu kedua putri. Dia bertanya, keduanya. Bei Bei bergegas untuk memperkenalkan mereka satu sama lain. Setelah mereka bertiga saling menyapa, Su Jiujiu tampak menjadi sedikit cemas. Dia menyatakan keinginannya untuk berkomunikasi secara pribadi dengan Zhang Lexuan. Kali ini, Putri Wei Na juga ingin bergabung dalam percakapan. Zhang Lexuan tidak menolak permintaannya. Mereka bertiga meminjam salah satu kamar Tang Sekte dan mulai membahas masalah satu sama lain. Aula menjadi jauh lebih tenang setelah mereka pergi. Hanya 3 dari Sekte Tang dan Wang Qiwer yang tersisa. Bei Bei menatap Huo Yuhao dan Wang Donger sebelum dia memandang Wang Qiwer. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia menoleh ke Huo Yuhao dan berkata, apakah Putri Jiu Jiu tulus sebelumnya? Huo Yuhao sedikit mengangguk. Dia menceritakan semua yang dikatakan Su Jiu Jiu kepadanya sebelumnya. Dia tidak menyembunyikan informasi apapun karena Wang Qiwer ada di sekitar. Bagaimanapun, ini adalah masalah yang menyangkut Akademi Shrek dan Sekte Tang. Selain itu, dia sudah menganggapnya sebagai teman yang bisa dipercaya setelah banyak cobaan mereka bersama. Setelah mendengar laporan Huo Yuhao, Bei Bei menjadi serius. Wang Donger tertawa dingin, mereka jelas mencoba memanfaatkan kami sebagai pembawa pesan. Tujuan sebenarnya mereka bukan untuk bekerja dengan kita, tetapi dengan akademi. Petik 2. Apapun yang bisa dikatakan Wang Donger, Huo Yuhao secara alami juga bisa tahu. Bei Bei tertawa dan berkata, ini normal. Mereka memiliki titel Douluo mengikuti mereka, tetapi kita hanya memiliki sedikit dari kita. Tidak ada yang akan mengganggu kita jika hal-hal benar-benar meningkat menjadi konflik antara individu yang benar-benar kuat. Namun, mereka tidak salah memperlakukan kami sebagai bagian dari akademi. Huo Yuhao bisa melihat niat sedikit tetapi pasti dan marah di mata Bei Bei. Setelah mengenalnya begitu lama, Huo Yuhao jelas menyadari bahwa Bei Bei sebenarnya adalah orang yang sangat bangga, meskipun dia tampaknya sangat tangguh di luar. Keberadaan Sekte Tang adalah hubungan penting antara dia dan Tang Ya.
Bagaimana dia bisa tidak bereaksi ketika mereka dipandang rendah? Huo Yuhao berkata, sebenarnya bagus bahwa mereka tidak peduli dengan kita. Dengan cara ini, mereka akan menjadi penutup kita ketika kita melakukan hal-hal tertentu. Petik 2. Bei Bei menatapnya. Pandangan mereka bertemu, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Wang Qiwer, yang tetap diam selama ini, tiba-tiba berdiri dan berkata, kakak perempuan tertua dan saya ada di sini saat ini karena kami ingin memberitahu kalian semua tentang apa yang telah kami temukan. Apapun yang Putri Jiu Jiu sebutkan mungkin bukan segalanya yang mereka temukan. Dari apa yang kita ketahui, Radiant City memang telah disegel. Kekaisaran Sun Moon mengerahkan beberapa legiun insinyur jiwa untuk memasang garis pertahanan, dengan insinyur jiwa tingkat lanjut memegang benteng. Semua tim yang pergi sebelumnya harus dihentikan oleh mereka. Namun, yang aneh adalah mereka tidak menyegel semua Radiant City. Mereka hanya menyegel 3 sisi, dan membiarkan satu sisi kosong, sisi barat. Ini adalah arah yang akan kita ambil jika kita ingin mengambil waktu terlama untuk kembali ke akademi kita. Petik 2. Informasi yang diberikan Wang Qiwer sangat penting. Sampai batas tertentu, Akademi Shrek dan Sekte Tang bersama-sama. Dia tidak menyembunyikan informasi apapun, dan memberitahu Huo Yuhao segalanya. Huo Yuhao segera mengambil peta kota Radiant. Dia membelinya ketika mereka pertama kali datang ke Radiant City untuk pertukaran. Dia membuka peta untuk melihat geografi sekitarnya dari Radiant City. Radiant City berada di posisi yang baik. 3 sisi yang dihadapinya adalah dataran luas yang cocok untuk pertanian dan melatih tentara. Hanya sisi barat yang menghadap pegunungan, yang disebut, cukup alami, pegunungan Sun Moon. Itu tidak dianggap terlalu luas, tapi itu memblokir sayap barat Radiant City. Meskipun Radiant City tidak dikelilingi oleh tembok kota, itu tidak terlalu dibuat-buat untuk mengklaim bahwa itu dibangun berdasarkan pegunungan. Hanya saja ketiga sisi kota yang lain terlalu lebar, sehingga hampir tidak ada yang memperhatikan sisi barat kota ketika mereka datang ke Radiant City. Huo Yuhao mengerutkan alisnya ketika dia melihat peta. Mengitari 3 sisi dan membiarkan satu sisi kosong. Dalam seni perang, strategi ini digunakan untuk mencegah musuh dari pertempuran terlalu putus asa dengan sengaja meninggalkan celah untuk mereka. Namun, Kekaisaran Sun Moon tidak harus melakukan ini. Tujuan mereka seharusnya untuk menangkap kita semua. Mengapa mereka meninggalkan jalan keluar untuk kita? Selanjutnya, geografi dari pegunungan sangat rumit. Ini ideal untuk bersembunyi. Menyegel gunung juga akan jauh lebih membosankan daripada menyegel dataran yang luas. Petik 2. Bei Bei juga melihat peta. Dia berkata, selain itu, pegunungan ini sangat dekat dengan kota Radiant. Tidak mungkin ada binatang buas yang tinggal di dalamnya. Itu harus menjadi pegunungan biasa. Petik 2. Beberapa dari mereka mulai menjadi sangat ragu. Wang Qiwer berkata, kami sudah memikirkan semua itu juga. Dari penampilan, situasi yang paling mungkin adalah karena Kekaisaran Sun Moon tahu bahwa kombinasi akademi kita dan sekte tubuh akan terlalu kuat. Itu sebabnya mereka meninggalkan jalur pelarian, tetapi kita harus memutar untuk kembali. Setidaknya ini akan menunda kita. Namun, kami tidak tahu untuk apa mereka mencoba menunda kami. Bagaimanapun, ada lebih dari 10 judul Dou Luo antara akademi kita, sekte tubuh, dan Kekaisaran Bintang Luo. Jika Kekaisaran Sun Moon ingin menahan kita di sini, mereka harus membayar mahal. Itu mungkin bukan sesuatu yang bisa mereka tangani. Menangkap anggota tim lainnya juga akan memberikan pukulan besar bagi 3 kerajaan di benua itu. Petik 2. Huo Yuhao tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, tidak. Napasnya melambat saat dia berkata, tidak mungkin sesederhana itu. Pikirkan tentang itu. Bahkan jika kita harus mengambil jalan memutar ke barat, berapa lama itu akan menunda kita? Mari kita bahkan tidak berbicara tentang judul Dou Luo, bahkan bagi kita dapat menebus jarak tambahan dengan sangat cepat menggunakan alat jiwa tipe terbang kita. Jika Kekaisaran Sun Moon ingin melakukan sesuatu, mereka tidak mungkin melakukannya dalam beberapa jam tambahan. Jika mereka berhasil, saya tidak berpikir orang seperti kita dapat mempengaruhi mereka. Petik 2. Ketika dia berbicara sampai di sini,
dia sepertinya mengerti sesuatu. Jika kita memikirkannya dari perspektif Sun Moon Empire, apa yang akan kita lakukan jika kita ingin berurusan dengan pesaing kita di turnamen ini? Apakah kita hanya menangkap beberapa anggota dari setiap tim dan melepaskan yang lebih kuat? Petik 2. Bei Bei menggelengkan kepalanya dan berkata, aku pasti tidak akan melakukannya. Saya lebih suka membiarkan yang lemah pergi, tapi saya harus menangkap yang lebih kuat dari Shrek Academy dan Body Sect. Lagi pula, baik akademi kita maupun sekte tubuh tidak bisa menjadi kekuatan penuh. Ini artinya kekuatan kita sudah tersebar. Sementara kekuatan pertarungan 10 Titlet Douluo sangat hebat, ini masih kekaisaran bulan matahari, dan mereka juga mendapat bantuan dari Gereja Roh Kudus. Bersama dengan insinyur jiwa kelas 9 mereka cukup kuat untuk mengancam kita jika mereka bekerja sama. Petik 2. Yu Hao benar. Jika mereka bisa menahan kita di sini, termasuk Titoul Douluo, itu akan menjadi pukulan yang benar dan kritis bagi kita. Jika saya yang memimpin operasi seperti itu, saya akan melakukan yang terbaik untuk memastikan ini terjadi. Saya juga akan mencoba yang terbaik untuk menangkap semua Titoul Douluo. Petik 2. Saat dia selesai berbicara, Bei Bei berhenti. Napasnya juga bertambah cepat. Saat dia menatap mata Huo Yuhao, mereka bisa melihat ketakutan satu sama lain. Huo Yuhao menunjuk ke Sun Moon Mountain Range di peta dan berkata, kalau begitu, mari kita tebak-tebakan. Tidak hanya pegunungan ini bukan rute pelarian, tetapi bahkan mungkin jalan menuju kematian. Mereka sengaja membiarkan jalan ini terbuka untuk kita, dan berusaha membuat kita berpikir bahwa mereka meninggalkan jalan keluar untuk kita. Tujuan mereka adalah untuk menarik kita. Mereka benar-benar licik. Petik 2. Wang Qiwer tidak setuju. Itu hanya apa yang kamu pikirkan. Kami telah mengirim orang untuk memeriksa pegunungan. Tidak ada yang salah dengan itu. Meskipun ada beberapa pasukan di sana untuk menjaga wilayah itu, mereka tidak akan mengancam kita. Kalian berdua mungkin bereaksi berlebihan. Petik 2. Huo Yuhao menjawab, mungkin. Kami tidak dapat memeriksa semuanya, dan karenanya mungkin tidak baik bagi kami untuk berkomentar. Namun, tebakan kita dapat dianggap rasional mengingat situasi kita sekarang. Qiwer, siapa yang dikirim akademi ke sini? Petik 2. Wang Qiwer menjawab, tidak banyak orang dari akademi, tetapi mereka yang lebih kuat. Penatua Suan ada di sini secara pribadi, bersama dengan 4 penatua lainnya dari Paviliun Dewa Laut. Petik 2. Din Xianliner juga ada di sini. Ada total 6 Douluo berjudul dari akademi kami. Termasuk penatua Suan, kami memiliki 4 Douluo Transcendent. Petik 2. Setelah mendengar kata-katanya, Huo Yuhao, Wang Donger dan Bei Bei semua tercengang. Meskipun mereka tahu bahwa akademi akan memberikan bala bantuan, mereka tidak mengira barisan akan begitu kuat. Bahkan penatua Suan disertakan, dan ada 4 Douluo Transcendent di antara 6 Douluo bertitel. Apa artinya ini? Itu berarti hampir setengah dari atasan Shrek Academy ada di sini. Hanya Din Yan Shaoze yang tersisa di Akademi Shrek untuk memegang benteng. Perasaan hangat muncul di hati mereka. Mereka tersentuh oleh penghargaan akademi atas keselamatan mereka. Wang Qiwer mengikuti dengan mengatakan, kami berpendapat bahwa Kekaisaran Sun Moon meninggalkan kami rute pelarian di sisi barat karena penatua Suan ada di sana untuk memeriksanya secara pribadi. Dia bahkan memindai seluruh jajaran gunung dari langit sebelum dia sampai pada kesimpulannya. Sepertinya tebakanmu tidak benar. Petik 2. Bei Bei mengangguk dan berkata, mungkin kita terlalu khawatir. Jika penatua Suan memeriksanya sendiri, seharusnya tidak ada masalah. Petik 2. Dengan kemampuan penatua Suan, bagaimana mungkin ada sesuatu yang salah jika dia tidak dapat mendeteksi apapun? Wang Donger juga sedikit mengangguk, setuju dengan apa yang dia katakan. Mereka mempercayai penatua Suan. Hanya Huo Yuhao yang sepertinya memikirkan sesuatu. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Bei Bei berkata, jika itu masalahnya, seharusnya ada lebih dari 10 judul Douluo, mengingat ada 3 dari Kekaisaran Bintang Luo dan setidaknya 3 dari Sekte Tubuh. Dengan deretan yang kuat, saya yakin Kekaisaran Sun Moon akan khawatir, karena kami dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan.
Kalau begitu, mungkin saja mereka meninggalkan jalan keluar untuk kita. Junior kecil, bagaimana menurutmu? Petik 2. Huo Yuhao menjawab, mungkin. Namun, saya tidak tahu mengapa saya merasa sangat tidak nyaman. Jika ada jalan keluar bagi kita, seharusnya tidak seperti ini. Namun, Penatua Xuan juga memeriksanya sendiri. Mari berharap semuanya baik-baik saja. Kiwer, apa yang dipikirkan Akademi tentang menyabot kekaisaran bulan matahari selagi kita di sini? Petik 2. Wang Kiwer menggelengkan kepalanya. Ekspresinya berubah sedikit lebih lembut, dan dia berkata, Penatua Xuan mengatakan bahwa tidak penting apakah kita menyabot Radiant City. Yang paling penting adalah kita kembali. Besok adalah semifinal, dan final akan setelah itu. Apapun yang kita raih, kita harus meninggalkan kota ini. Ini adalah apa yang Penatua Xuan katakan kepada kami untuk memberitahu kalian semua. Petik 2. Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam, dan hidungnya terasa sedikit berair. Aku tidak punya keluarga. Sejak saya bergabung dengan Akademi, itu telah menjadi keluarga saya. Petik 2. Wang Donger mengangkat tangannya untuk menggenggam bahunya. Dia tahu bahwa Huo Yuhao paling emosional ketika datang ke ini. Bei tersenyum dan berkata, siapa bilang kamu tidak punya keluarga? Bukankah sekte Tang keluarga Anda? Karena Penatua Xuan telah membuat pengaturan, mari kita ikuti saja. Sedangkan untuk menyabot Radiant City, kita tidak harus melakukannya karena dia tidak ingin kita melakukannya. Petik 2. Huo Yuhao tertawa, dan mereka saling memandang. Mereka tidak mengatakan sepatah kata pun setelah ini. Setelah beberapa saat, Zhang Lexuan meninggalkan kamar bersama dua putri. Jelas bahwa diskusi mereka tidak terlalu menyenangkan. Su Jiujiu mengenakan ekspresi suram di wajahnya. Sementara Wei Na tampak sangat tenang, tatapan lembut di matanya telah menghilang. Setelah mereka keluar dari kamar, kedua putri segera pergi. Seperti yang Bei dan Huo Yuhao pikirkan, mereka berdua tidak punya niat untuk berurusan dengan mereka mengenai masalah ini setelah mereka melakukan kontak dengan Akademi Shrek.